Iya, Dokter Sasa. Iya, Tadi kan kita udah bahas-bahas soal kolesterol. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kolesterol terjaga, berat badan terjaga? Apalagi kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, itu kan biasanya aduh, pingin makanannya enak-enak, yang kental-kental bersantan. Pokoknya itu tumpukan lemak deh kayaknya. Iya, bener. Enak-enak biasanya tuh ya, tadi kata Intan santan, udah gitu kayak minyaknya, yang apa kayak kalau bahasa Sundanya tuh kental lekoh gitu ya. Itu enak banget sih ya. Kental lekoh ya. Lekoh ya. Gimana tuh Dokter Sasa ya? Kalau Intan biasanya kalau ngumpul keluarga makannya apa sih, Tan? Banyak banget. Itu biasanya suka kumpul-kumpul pasti santan-santanan. Karena aku kan dari Sumatera ya. Jadi biasanya suka ada opor tuh tetap ada. Terus rendang-rendangan. Pokoknya gulai-gulai yang lain-lainnya tuh pasti ada deh yang ada santannya. Nah, kita akan membahas menu makanan yang sehat untuk kumpul keluarga. Di tengah-tengah kita telah ada Dokter Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Halo dokter, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pagi dokter, pagi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dokter nih kayaknya di depan kita udah banyak banget bahan-bahan. Betul. Dokter Putri bakalan masak-masak dong kali ini. Iya, nah tadi sesuai dengan yang disebutin Kak Intan ya, kalau kita mau kumpul-kumpul nih biasanya salah satu kalau di keluarga aku tuh pasti akan ngadain nyiapin opor nih gitu. Cuman karena kita pengen ngurangin ya resiko-resiko penyakit, biasanya kita ubah nih santannya pakai susu kedelai. Santannya dirubah jadi susu kedelai. Iya, ini aku baru denger sih dok. Nah, kita mau olah. Siapa tahu nanti kan waktu Doksya mau ini ya, mau ada acara keluarga bisa nih. Bisa nih pakai susu kedelai. Tapi kalau untuk rasanya nanti bisa lah ya kita coba ya. Gurih, jangan khawatir. Susu khawatir. kedelainya itu kan sama santan kan beda ya. Beda, tapi aroma kedelainya tuh nggak akan tajam. Karena nanti ketutup di bumbu-bumbu rempahnya. Oh gitu. Betul. Jadi kuncinya tetap ada bumbu-bumbu rempah ya. Betul. Tenang, kita sudah bersama ahlinya Intan ya. Iya. Oke. Ini kita mau langsung sambil masak sambil fakta mitos aja dokter Boleh kali ya. ya, aku sambil mulai nyalain ya. Oke. Nah, dokter ini kan ngomong-ngomong tentang santan ya. Nah, katanya nih dok, kuah santan opor ayam ini mengandung kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Hah? Mitos dok? Mitos, karena kelapa itu tidak mengandung kolesterol. Kolesterol itu biasanya pada produk hewani. Nah, jadi sebetulnya santan itu tidak mengandung kolesterol. Biasanya santan ini cuma tinggi lemak jenuh. Jadi khawatirnya kalau terlalu banyak konsumsinya, massa lemak dalam tubuh kita tinggi, jadi resiko ke berbagai penyakit jantung, darah tinggi itu juga akan lebih besar. Ini saya pakai satu sendok teh aja ya, ditakar biar tidak terlalu banyak. Minyaknya yang Iya, aja ya. kalau aku olesin supaya biar rata bisa ya? rata, betul. Nah, udah mulai panas. Gitu. Nah, di sini aku punya bumbu-bumbu buat opornya ya. Di sini aku blender bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, jahe. Ya. Sama Wanginya sedikit kecium. ketumbar, betul. Tuh, udah langsung panas ya. Betul. Jadi memang sengaja bumbunya itu banyak ya dok ya, rempah-rempahnya supaya rasanya nggak berubah tadi dokter Putri Betul, bilang. nanti aromanya pun tetap seperti opor pada umumnya ya, dan tetap akan gurih. Oh, baik, dari situ gimana Intan, baunya sudah tercium? Udah mulai kecium Udah dokter, kecium, ini ya. wanginya ya tetap ya wangi rempah-rempah enak banget gitu dokter. Nah dok, Ya. ini yang pakai susu kedelai ini kan biasa kita pakai santan ya, ini Betul. pakai susu kedelai. Nah Betul. untuk kandungan gizi dan juga jumlah kalori untuk opor ayam dengan susu kedelai ini gimana dok? Nah, menariknya dari bahan dasarnya dulu aja ya, bahwa kalau misalnya kita pakai santan per 100 ml-nya itu kalorinya bisa sampai 200-an kalori atau 230 kalori. Tapi kalau susu kedelai ini per 100 ml-nya hanya sekitar 70-an. Jadi Jauh sepertiga. banget ya. Betul. Kemudian dia minim sekali dari si lemak jenuhnya ya. Justru tingginya di lemak tidak jenuh. Jadi otomatis akan lebih bagus untuk kesehatan kita. Gitu. Oh gitu, tadi dokter masukin apa nih dok yang ini? Ini ada ketumbar, ketumbar. yang sudah dihancurkan ya, sudah dilembutkan. Oke, sudah agak wangi, kita pindahkan ke sini ya. Jadi relatif lebih sehat ya dok ya. Dan susu Betul. kedelai itu kan juga ada proteinnya ya dok ya. Tentu tetap akan ada tinggi protein dia. Kalau misalkan dari kuah santan kan kita untuk proteinnya tidak terlalu tinggi ya, Iya. justru cenderung tinggi di lemaknya. Iya. Oh ini dipindahin ya. ditumis dipindahkan. Betul, kita Baik. pindahkan sebentar ya. Iya iya. Iya, biasanya kan kalau kemudian- susu kedelai ini biasa diminum aja ya, ternyata bisa diolah juga ya. Bisa. Ini kita masuk lagi ke fakta mitos berikutnya. Nah, dokter, ini susu kedelai katanya baik untuk kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos, dok? Ya, ini tentu saja adalah fakta.
Ya, jadi susu kedelai itu salah satu kandungannya selain tinggi protein, rendah lemak, dia juga kaya sekali dengan fitosterol, dengan isoflavon yang juga sebagai antioksidan. Jadi kalau antioksidan kita bagus, otomatis akan menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan juga kesehatan dari jantung. Ini plus-plus ya. Plus-plus, Banyak sekali. Nah dokter, ini kan juga dari susu-susu plain base yang ada kan banyak ya, ada susu oat, ada susu almond, susu cashew juga ada. Nah ini katanya paling tinggi proteinnya itu ada di susu kedelai ya dok? Ya, salah satunya. Gitu. Tapi balik lagi ya, tergantung dari pengolahannya. Jadi kalau misalkan kita terlalu sedikit pakai kedelainya, kemudian juga airnya terlalu banyak, jatuhnya jadi sedikit. Kalau tadi kan kalau Intan lihat ya, ini lebih kental. Iya. Ya, dia dipakai dari bahan dasar kedelainya dia lebih banyak. Oh, berarti direkomendasikan kita bikin sendiri ya? Itu akan lebih bagus lagi karena proteinnya kita bisa lebih atur, lebih higienis, dan yang ketiga proteinnya pasti akan lebih terjaga. Kalau misalnya diganti sama susu dari plant based yang lain yang tadi sudah Intan sebutkan, gimana tuh dok? Boleh-boleh saja, tapi kan kalau misalkan kita untuk keseharian seperti ini cukup agak mahal ya. Kalau misalkan seperti susu oats atau susu almond, jadi yang lebih mudah kita dapatkan, secara harga juga lebih mudah kita lebih ekonomis, maka kita bisa pakai kedelai. Ini ayamnya udah masuk tuh. Iya, ayamnya udah masuk. Nah dokter, ini ayam biasanya kan banyak yang ibu-ibu, aduh ini bingung ya, harus milih ayam kampung atau ayam negeri. Nah pilih ayam ini sebaiknya ayam kampung atau ayam negeri dok? Ya sebetulnya dua-duanya itu bagus semua ya, tapi memang di ayam kampung kelebihannya kalau kita lihat dagingnya kan agak lebih kecoklatan, kehitaman dalamnya. Nah itu zat besinya dia lebih tinggi. Zat besinya lebih tinggi. Betul. Kemudian secara lemak dia memang lebih rendah di kulitnya ya. Nah itu aja. Tapi secara kandungan nutrisi yang lainnya sih tidak terlalu berbeda jauh. Protein sama nggak begitu beda jauh ya dokter ya? Betul. Nah ini kita sambil masukkan rempah-rempah yang lain ya. Ini apa lagi dok? Di sini saya punya geprekan dari sereh ya. Kita masukkan biar harum. Ada daun salam. Kemudian ada daun jeruk. Nah, kita masukkan juga ya. Sama di sini ada geprekan dari lengkuas. Nah dok, ini berarti nggak usah tambahin air ya? Jadi khusus sebetulnya tergantung Intan. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka encer, nah ditambah air dulu biasanya pas masukin ayam tuh air dulu, baru nanti penutupnya dengan susu kedelai. Tapi kalau kan banyak juga yang suka di opornya agak kental. Kalau ini nggak perlu ditambahkan dari air ini gitu. Ini kan udah mulai kental kan, nggak beda jauh dengan santan ya. Mirip banget sih ini, kalau sekilas nggak ada bedanya ya. Wanginya juga nggak ada wangi yang aneh ya dok ya. Sama aja gitu. Sama aja kalau dirasain nanti nggak ada aroma dari kedelainya sama sekali. Ini kalau kita masukin tahu, ini kelebihannya adalah dengan sekali masak kita menambahkan kombinasi protein hewani dan nabati. Kalau udah kumpul keluarga nggak ribet kita masaknya bolak-balik. Protein nabatinya ada, wanginya ada ya. Lengkap. Baik, ini kita berapa menit sih dok masaknya? Ini sih sebetulnya kalau ayamnya itu kita bisa potong-potong seperti yang saya tadi, akan lebih cepat matangnya nih. Harusnya sih 15 menit, 20 menit udah matang. Nah, betul. Kecuali kalau misalkan ada orang yang opornya suka utuh-utuh bentuknya, itu memang biasanya cenderung agak lebih lama. Lebih lama ya. Betul, bisa sampai 30 menit untuk bisa sampai merasuk. Iya. Nah, ini dokter kan tadi kan pakai susu kedelai ya. Kalau misalkan kita pakai santan nih, biasanya opor tuh semakin dimasak lagi tuh semakin enak tuh ya. Jadi santannya dipanaskan berulang kali. Nah, kalau pakai susu kedelai ini apakah lebih aman untuk dipanaskan atau tidak dok? Ya sebetulnya segala sesuatu dasarnya kalau terlalu banyak pemrosesan itu pasti dengan suhu yang tinggi dan lama pemrosesan akan mengurangi kandungan vitamin mineralnya dan juga antioksidannya. Jadi yang tadi kan ada isoflavon ya salah satunya, kalau kita panaskan berulang tentu saja tidak akan terlalu bagus ya. Nah, jadi harus juga ini ya, porsinya ya. Proses masak juga ternyata harus diperhatikan ya dokter. Harus perhatikan betul. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar juga seputar santan nih dok. Ini katanya santan ini bikin gemuk karena kandungan lemak jenuh pada santan cukup tinggi. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa penasaran? Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Pasti udah pada nunggu nih di depan TV nih kayaknya masalah persantanan tadi. Tapi Dokter Putri ini udah jadi ya? Ini kita mau lihat dulu makanannya udah jadi. Ini jadi tadi ada tahu, ada ayamnya ya udah disesuaikan ya berarti. Betul.
jumlahnya. Oke, boleh dihidangin dulu dokter? Boleh ini dong. Kayaknya enak banget nih dicicip-cicip. Coba Sambil lihat. ngejawab ya fakta dan mitos yang Coba lihat tadi dulu tuh. nih Intan tuh, santannya tetap bukan santan, kuahnya tetap kental ya. Kuahnya tetap kental Coba ya. rasain, nggak ada aroma kedelainya sama sekali ya. Iya. Betul. Dan tadi ada pertanyaan yang belum dijawab sama dokter Putri tadi apa Intan tuh? Betul. Iya, ini dia dok. Ini katanya santan itu bikin gemuk karena kandungan lemak jenuhnya pada santan cukup tinggi. Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta, karena tadi ya kalau santan itu kan kaya dengan lemak jenuh. Jadi kalau misalkan berlebihan, belum lagi diolah berulang kali, maka akan membuat kita massa lemaknya lebih mudah tinggi. Nah, massa lemak yang tinggi inilah yang nanti akan membuat kita resiko berbagai penyakitnya juga akan lebih besar. Oh gitu. Kalau misalkan diganti sama susu kedelai seperti ini bagaimana dok? Nah, karena dia ini lemak jenuhnya rendah, kemudian sebaiknya lemak tidak jenuhnya tinggi, jadi otomatis akan membantu kita agar mengontrol berat badan juga lebih bagus. Kemudian juga protein yang tinggi tadi ya akan membantu kita agar lebih kenyangnya lebih lama. Kemudian kalau di kacang kedelai kan ada serat, bedanya dengan santan, jadi membantu mengenyangkan juga. Oke. Nah, ini udah jadi ya, Udah dokter jadi ya. Kita cobain. Tadi dokter Putri bilang nggak ada rasa yang beda ya. Hati-hati sama masih santan. panas ya Intan. Iya. Pemirsa ini enak banget. Ini tetap kental ya. Tetap kental. kental Betul. nih. Tuh. Jadi kayak bener-bener pakai santan ya dok ya. Teksturnya tuh mirip. sama. Sama, Kita coba ya betul. rasanya pemirsa. Hati panas. Gimana Tan? Enak Ada dok. bau kedelainya nggak? Nggak ada sama Nggak sekali ada. bau Betul. kedelainya, rasanya sama kayak santan, justru malah menurut aku lebih enak. Bumbunya juga berasa banget. Betul. Aduh selak. Gak ada minum ya? Iya, dokter, Enak banget, berarti ini benar-benar bisa jadi alternatif ya. Betul. Apalagi perempuan-perempuan kayak kita yang biasanya masalah berat badan suka aduh gitu ya, agak lebih sensitif, ini bisa dijadikan pengganti. Kalau untuk pilihan lauknya bisa diganti nggak sih dok kira-kira ini? Bisa sekali ya. Jadi protein hewaninya macam-macam. Bisa daging merah itu misalkan daging sapi, daging kambing, atau misalkan dengan kalau kacang-kacangan yang simple sih yang paling cocok biasanya antara pakai itu ya kacang apa tuh namanya, kacang edamame sih yang edamame, yang paling cocok cuman itu sih, atau pilihannya tahu tempe. Jadi kalau saya biasanya sekali masak, kan opor biasanya gitu ya. Iya. Sekali masak kita nggak ribet, udah kombinasi kedua jenis protein. Oh bisa juga kalau mau pakai cabai yang utuh ya dok ya? Betul. Biasanya. Betul. Atau beberapa orang kalau opor kan pakai telur juga boleh, tapi ingat ya kuning telurnya maksimal 1 kali sehari saja. Oh baik, jadi ada batasan ya dokter ya. Betul, untuk kuning telurnya ada hubungan dengan batasan. kolesterol kan dok? Betul, karena kolesterolnya itu memang tinggi ya di 1 butir kuning telur. Jadi kalau misalkan pemirsa itu punya riwayat kolesterol tinggi, jadi baiknya kuningnya 1 aja, putihnya lebih dari 1 boleh. Baik, kalau misalkan yang kolesterolnya normal dok, itu batas maksimal makan telur, terutama kuningnya itu berapa banyak? Tetap kita harus menjaga ya, paling tidak maksimal itu 1 butir untuk kuning telurnya. Nah, tapi bedanya kalau misalkan orang-orang yang memang punya riwayat kolesterolemia, ini kalau bisa untuk kuning telur itu seminggu 3 kali aja. Jadi variasikan dengan sumber protein yang lain gitu. Kalau misalkan nggak ada riwayat tersebut ya boleh setiap hari. Oh Oke. ya baik. Nah dokter ini kan tadi susu kedelai ya, bisa diganti sebagai pengganti santan. Betul. Terus ada juga yang biasanya orang-orang bikin dari singkong dok, diperes airnya. Itu bener ya, boleh juga ya? Atau rasanya akan berbeda tuh dok? Dan Boleh, kandungan tapi gizinya juga? Iya, tapi akan berbeda karena kalau dari singkongnya itu kan lebih ke tepung karbohidrat. Sedangkan kalau kedelai ini kan lebih tingginya di lemak tidak jenuh dan juga protein. Jadi lebih ke kandungan nutrisinya sih sebetulnya. Oh, nutrisinya lebih bagus kedelai lebih berarti bagus ya? nutrisi tentu saja gitu ya. Baik, dokter ini tips dok untuk para pemirsa di rumah yang tetap ingin menghidangkan makanan yang enak tapi juga sehat saat berkumpul keluarga. Silakan dokter. Ya, pastinya yang pertama lakukan meal preparation. Jadi jangan mendadak. Misalkan kita pengen bikin opor, jadi kita bisa tahu dari awal apa aja sih yang bisa kita oprek nih biar lebih sehat gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan untuk bahan makanannya ini pilih yang paling sehat. Misalkan saya tadi ayam pakai bagian dada, kemudian santannya saya ubah dengan susu kedelai gitu ya. Sambil kita optimalkan di rasanya di rempah-rempahnya. Dengan kita harus mempertimbangkan bahwa pemasukan bahan-bahannya itu menyesuaikan juga dengan durasi masaknya. Jangan sampai pemasakan kita itu malah bikin kita nutrisinya berkurang gitu. Dan yang ketiga, pastikan agar tetap mengonsumsinya ini dalam batasan yang normal ya, artinya tidak berlebihan gitu. Tetap harus ditakar ya dok ya, walaupun kandungannya udah sehat semua ya.
Oke, makasih banyak Dokter Putri. Terima kasih banyak Dok. Makasih dokter. Aduh nggak terasa ya Dokter Sasa dan juga pemirsa, kita sudah menemani Anda selama 1 jam. Untuk informasi kesehatan jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dokter Sabrina. Saya Intan Sawadina. Indonesia Hidup Sehat.